Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan ngobrol asik tanpa gosip dengan tema cara agar tetap sehat saat berpuasa. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di akhir. Halo sahabat muslim semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu lancar dalam berpuasa ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aksorona Anjar Lydia Ayu Kusuma dan saya Cahaya Putri Widayati. Pada kesempatan ini kita berbicara mengenai cara agar tetap sehat saat berpuasa bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Lilik selaku pembina UKS di SMP Negeri 2 Mejayan. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Lilik Mariati sebagai pembina UKS di SMP Negeri 2 Mejayan. Nah, mungkin kita seringkali lupa pentingnya menjaga kesehatan apalagi di bulan puasa. Makan tidak mengingat porsi, kurang minum, malas berolahraga, tidur berlebihan, dan masih banyak lagi. Sama Ibu Lili kali ini, yuk kita bahas persoalan ini. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih Bu cara agar kita tidak lemas saat berpuasa? Baiklah. Memang lemas itu saat berpuasa hal yang biasa. Agar kalian tidak lemas, maka perhatikan hal berikut. Yang perlu diperhatikan, pertama, perhatikan asupan makanan. Karena makanan adalah sumber kekuatan pada waktu kita berpuasa. Makanan apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu pada waktu sahur, konsumsilah makanan yang banyak protein. Protein adalah banyak mengandung energi, menjadi kekuatan kita dalam berpuasa. Yang kedua, makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat tentunya karbohidrat yang kompleks. Mengapa kompleks? Karena makanan karbohidrat kompleks itu agak sulit dicerna sehingga akan menyebabkan tahan lapar. Yang ketiga, makanan yang berserat. Makanan yang berserat itu misalkan sayur-sayuran atau buah-buahan. Pada waktu berbuka, mulailah dengan buka yang manis-manis. Contohnya yang sangat baik itu berbuka dengan buah kurma atau kolak yang manis. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan kurma adalah hal yang baik untuk berbuka puasa. Pilih makanan yang gizinya seimbang pada waktu berbuka, yaitu banyak protein, karbohidrat, dan berserat. Jangan langsung makan banyak pada waktu berpuasa. Makan setara bertahap, nanti bisa membuat tidak enak di dalam perut. Jangan langsung makan, hindari makanan berminyak pada waktu berbuka. Kemudian yang kedua, jaga asupan cairan. Puasa dapat menyebabkan dehidrasi, terutama saat cuaca panas. Oleh karena itu, minum air sangatlah penting. Minum air yang dianjurkan, disarankan itu minimal 8 gelas. Bagaimana caranya minum sebanyak 8 gelas dalam semalam? Ya, kita buat resep atau jadwal
pada waktu kita berbuka kita minum 2 gelas, kemudian jangka waktu berbuka dengan sahur kita minum 4 gelas, kemudian pada waktu sahur kita minum 2 gelas. Yang ketiga, berolahraga. Untuk menjaga kebugaran tubuh, olahraga sangatlah penting. Yang dianjurkan untuk olahraga adalah olahraga yang ringan. Contohnya jalan kaki atau yoga, biar tubuh menjadi segar atau bugar. Yang keempat, tidur yang cukup. Usahakan untuk tidur minimal 7-8 jam. Kurang tidur akan membuat tubuh menjadi lemas. Itu agar kita tidak lemas dalam menjalankan puasa. Oh, begitu ya, Bu. Terus apa sih yang sebaiknya kita konsumsi saat berbuka ataupun sahur? Ya memang betul, pada saat berbuka dan sahur itu sangat penting apa yang harus kita konsumsi dan apa yang harus kita hindari. Seperti tadi, konsumsi yang kita perhatikan dalam pada waktu sahur yaitu gizi yang seimbang, bisa mengandung protein, kemudian karbohidrat, dan makanan yang berserat. Cairan juga harus cukup dalam tubuh. Tadi sudah saya sebutkan, 8 gelas minimal. Apa yang harus dihindari pada waktu sahur? Makan yang terlalu pedas atau makanan yang terlalu asin. Jangan minum minuman yang berkafein atau bersoda. Makanlah makanan yang tidak berlemak itu pada waktu sahur. Yang perlu dikonsumsi pada waktu berbuka, pertama adalah bukalah dengan buah kurma. Bagus sekali itu untuk kesehatan. Buah kurma itu rasanya manis dan akan mengembalikan energi dalam tubuh kita. Pada waktu berbuka, minum air putih yang cukup. Jangan lupa berkonsumsi buah-buahan, sayuran, itu makanan yang berserat, bisa membuat pencernaan menjadi baik. Makanlah makanan ringan pada waktu berbuka. Makanan ringan atau istilahnya makanan yang seperti kolak atau bubur kacang hijau, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian barulah kita makan makanan yang utama. Tadi makanan yang mengandung gizi seimbang antara karbohidrat, protein, dan makanan yang berserat. Yang dihindari pada waktu berbuka yaitu hindari makanan yang berminyak. Yang tadi juga ada makanan yang pedas-pedas. Dan jangan makan pada waktu buka itu secara berlebihan. Itu yang perlu diperhatikan, yang dikonsumsi maupun yang dihindari. Oke, Bu. Terus gini, Bu. Kalau semisal kita tidur setelah sahur, itu bisa berdampak bagi kesehatan nggak, Bu? Ya baiklah, tentu saja akan berdampak dalam kesehatan. Jangankan kan berpuasa tidur. Dalam keseharian saja kita setelah makan tidur itu akan menimbulkan penyakit. Yaitu misalkan gangguan yang bisa timbul pada waktu kita setelah makan tidur
akan mengganggu pencernaan. Pencernaan itu seperti misalkan asam lambung menjadi naik. Pada waktu kita berbaring, otomatis makanan akan menjadi naik ke kerongkongan atau tenggorokan, sehingga tenggorokan akan menjadi sakit. Yang kedua, pencernaan menjadi lambat. Pada waktu kita tidur menjadi lambat, akhirnya bisa menimbulkan sembelit dalam perut. Bisa juga membuat nyeri dalam ulu hati. Karena asam lambung naik, bergejolak, akhirnya bisa naik ke ulu hati dan menimbulkan sakit. Yang kedua, gangguan metabolisme. Seperti misalkan penumpukan lemak. Pada waktu tidur, kita tidak melakukan aktivitas, sehingga tidak membutuhkan energi. Pada waktu tidak melakukan aktivitas itu, lemak disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Makanya jangan sampai kita setelah makan langsung tidur. Yang ketiga, bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes atau istilahnya penyakit kencing manis. Itu adalah hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan setelah makan langsung tidur. Terus kapan Bu waktu yang cocok untuk kita bisa istirahat kalau kita sudah ngantuk banget? Ya, tentu setelah makan tidur itu memang enak gitu, apalagi malam hari. Tentu saja kita harus bisa mengatasinya dengan cara jangan langsung tidur, tapi beri jeda 2 jam. Setelah makan kita beri jeda 2 jam. Apa yang kita lakukan? Ya, misalkan kita melakukan aktivitas, misalkan bisa olahraga ringan, jalan kaki di sekitar rumah, atau melakukan kegiatan membaca, atau berzikir dan berdoa. Cara mengatasinya adalah mulailah dengan tidur awal. Jangan sampai begadang, dan juga disarankan tidur siang paling enggak 20-30 menit sehingga tidak akan ngantuk di malam hari setelah sahur. Hindari makanan yang berlemak tinggi. Jangan lupa minum air yang cukup. Itu yang bisa jawab. Nah, bagaimana sih Bu tips agar kita tetap sehat saat berpuasa? Ya, baiklah. Tips itu perlu untuk menjaga puasa kita bisa puasa penuh dan dalam tubuh kita akan sehat, tidak akan terjangkit penyakit. Tips yang dapat kita lakukan untuk kita melaksanakan puasa dengan sehat. Tips yang pertama, tadi perhatikan asupan makanan. Itu sangat penting. Tadi sudah saya katakan asupan makanan apa saja yang bisa kita pilih. Itu tadi makanan yang gizi seimbang. Ada protein, ada karbohidrat, ada makanan yang berserat. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, jaga asupan cairan. Di dalam tubuh sangat-sangatlah membutuhkan cairan. Kalau cairan kita kurang, maka kita akan lemas dan tidak bergairah. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam tubuh kita minimal 1 hari itu harus minum 8 gelas. Yang ketiga, tips yang ketiga, berolahraga. Olahraga sangat penting
untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Olahraga yang dianjurkan pada waktu kita berpuasa yaitu olahraga yang ringan-ringan saja. Tip yang keempat, tidur yang cukup. Tidur yang cukup berarti kita jangan sampai lewatkan tidur terlalu malam. Kalau kita tidur terlalu malam, maka kita akan lemas dalam melaksanakan berpuasa. Tip yang terakhir, perhatikan kesehatan mental atau emosi. Di dalam berpuasa tidak hanya kita tertantang oleh kesehatan fisik, tidak hanya menjaga kesehatan fisik, yaitu berupa menjaga makan, pola makan dan sebagainya, tetapi kita harus juga menjaga kesehatan mental atau emosi. Kalau emosi kita tidak terjaga atau perasaan kita istilahnya kemerungsung ya, cepat marah-marah dan sebagainya, dan akan menimbulkan stres, maka akan terganggu puasa kita. Jadi puasa tidak akan sehat dan terganggu kesehatan kita. Itu adalah tip yang dapat kita lakukan untuk menjalankan puasa kita, agar puasa kita bisa berakhir dan penuh. Alhamdulillah. Nih buat teman-teman pasti udah tahu dong dampak kalau kita tidak menjaga kesehatan, apalagi di bulan puasa. Ya, jadi buat teman-teman semua, yuk kita terapkan pola hidup sehat selama berpuasa. Jangan malas-malasan lagi ya, kesehatan sepenting itu loh. Terima kasih Ibu sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti Ngobrol Asik di Ramadan tahun ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kalian yang sudah menonton Ngopi tahun ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.